Baik, masih terus di Tebar Kabar dan kita berharap Anda juga masih terus setia bersama kami. Iya, informasi berikutnya terkait bencana yang terjadi di Korea Selatan ya. Iya, dari sebuah kapal feri ya. Kapal feri yang syarat akan penumpang tenggelam. Betul. Hingga sampai sekarang masih dilakukan pencarian untuk para penumpang yang belum ditemukan. Hampir 300 orang masih hilang setelah sebuah kapal feri Korea Selatan tenggelam pada hari Rabu kemarin. Setidaknya 6 orang diperkirakan meninggal dan puluhan lainnya terluka. Upaya menyelamatkan penumpang yang hilang memasuki hari kedua dan harapan menemukan lebih banyak penumpang memudar. Pejabat setempat mengatakan 179 orang telah diselamatkan 1 jam setelah sinyal bahaya diterima. Sementara itu laporan terbaru mengatakan 475 orang berada di kapal tersebut dan 290 orang masih belum ditemukan. Sebagian besar penumpang adalah siswa dan guru dari sekolah menengah atas yang sedang melakukan karya wisata. Kapal seberat 6.825 ton tersebut sedang melakukan perjalanan dari pelabuhan Incheon ke Pulau Jeju. Para pejabat mengatakan operasi penyelamatan melibatkan penjaga pantai, pihak militer dan juga kapal komersial. Namun cuaca yang buruk membuat operasi tersebut sulit. Terdapat begitu banyak lumpur di laut dan tingkat jarak penglihatan sangat rendah. Tim darurat menggunakan lampu sorot pada Rabu malam dalam usaha mereka mencari kapal tersebut. Belum jelas apa yang menyebabkan kapal menjadi miring dan terbalik sehingga hanya menyisakan sebagian kecil dari kapal di atas permukaan laut. Upaya penyelamatan dipusatkan di reruntuhan kapal yang tenggelam di sekitar 30 meter kedalaman air. Diduga banyak penumpang terperangkap di dalamnya. Ya, kapal yang dari mana nih kapal? Dari pelabuhan Incheon menuju ke Pulau Jeju ya. Dan itu berisi sekitar 470 lebih murid-murid sebuah sekolah menengah dan juga guru-guru yang memang sedang dalam karya wisata, seperti itu perjalanan karya wisata mereka ke Pulau Jeju. Untuk penyebabnya sendiri memang sampai sekarang belum diketahui pasti kenapa kapal feri seberat 6.000 lebih ya 6.000 ton lebih itu bisa miring dan menyebabkan penumpang, sebagian besar penumpangnya itu tenggelam. Iya, tapi informasi yang terbaru nih terkait tenggelamnya kapal ini diperkirakan karena muatan yang berlebih. Iya, sementara ini memang dari pihak terkait juga mengumumkan bahwa korban tewas 6 orang, sementara puluhan luka dan ratusan masih terus dicari karena masih hilang seperti itu. Kemungkinan besar di bawah kapal yang ini ya, jadi dek kapal yang miring itu di bawahnya banyak, penuh dengan penumpang. Betul. Kita berharap mudah-mudahan banyak selamat ya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini mengenai negara-negara yang dinilai Komite Perlindungan Wartawan atau CPJ. Ini merupakan daerah-daerah atau negara-negara yang paling berbahaya bagi para wartawan. Irak, Somalia, dan Filipina masuk dalam daftar negara dengan tingkat penegakan hukum terendah untuk kasus pembunuhan wartawan. Kesimpulan ini didapat dari data yang dikumpulkan Komite Perlindungan Wartawan CPJ yang dimasukkan ke dalam indeks impunitas. Suriah untuk pertama kalinya juga masuk dalam indeks tersebut. Dimasukkannya Suriah ke indeks ini menggarisbawahi peningkatan kasus-kasus pembunuhan dengan sasaran kalangan-kalangan tertentu. Tingginya kasus penculikan dan angka korban akibat pertempuran membuat Suriah menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi wartawan. Indeks ini disusun untuk mengukur bagaimana berbagai negara mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap para wartawan. Irak selalu menempati urutan teratas di indeks ini yang dikeluarkan setiap tahun sejak 2008. Dalam 10 tahun terakhir, sekitar 100 wartawan di Irak terbunuh, tak satu pun pelakunya yang dibawa ke pengadilan. Sempat terjadi penurunan kekerasan terhadap wartawan di Irak pada tahun 2012, namun angkanya kembali naik tahun lalu, kata CPJ. Menurut data CPJ, 10 wartawan meninggal di Irak tahun lalu, 9 diantaranya karena dibunuh. Tingkat peningkatan hukum terendah bagi negara-negara di sana ini sejak tahun 2008.
disampaikan bahwa negara Irak lah yang paling tertinggi angka kekerasan terhadap wartawan. Iya, angka paling rendah untuk hukumnya juga ya, karena dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 100 wartawan yang terbunuh di Irak dan semuanya lolos dari jeratan hukum. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Sementara untuk tahun ini sendiri 10 wartawan yang tewas di Irak ya. Dan 9 diantaranya sampai sekarang belum ada hasil ataupun pengadilan yang pas. Betul, atau yang selain sepadan. Irak lalu juga ada Somali dan Filipina, dan masuk indeks terbaru adalah negara Suriah dengan kriminalitas atau pembunuhan tertinggi untuk para wartawan. Baik, untuk informasi internasional kita sudah sampaikan untuk Anda sore ini, dan setelah yang satu ini kita akan hadir dengan membawakan informasi olahraga dan informasi hiburan.